Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah mulai akan mengakhiri tahun 2020. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa ya di tahun-tahun 2020. Kita sangat percaya di tahun 2021 pun Tuhan pasti lebih dahsyat lagi. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan itu akan membangun, menguatkan, mengajar, mendidik, memperbaiki kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, namun firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, yang coba mencuri kebenaran firman Allah, kami sepakat sehati kami hancurkan ke dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan terlebih mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, saya seperti biasa membagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama, kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Ya, kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Nah, saudara, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, di sana dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, sekali lagi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, saya mengambil satu judul tadi dari ayat ini ya, saudara. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa keberadaan atau kehadiran Tuhan Yesus ya di tengah-tengah keluarga kita sangat kita perlukan. Sekali lagi, keberadaan atau kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita itu sangat kita perlukan, saudara. Nah, saudara, karena kita tahu semua bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Oleh sebab itu saya sering katakan, iblis sedang bekerja keras, saudara. Iblis sedang bekerja keras untuk menghancurkan anak-anak Tuhan melalui keluarga. Saudara, perhatikan baik-baik. Iblis sedang berbagai macam cara sedang bekerja keras, ya, menghancurkan anak-anak Tuhan. Terlebih-lebih adalah melalui keluarga. Melalui keluarga, saudara. Ya. Oleh sebab itu, mari saudara di dalam kesempatan pada hari ini, saudara, jikalau saudara mendengar firman Tuhan, mari kita perkuat benteng pertahanan dalam keluarga kita melalui mezbah keluarga. Saudara, salah satu cara untuk memperkuat atau membentengi pertahanan di dalam keluarga kita adalah melalui mezbah keluarga, saudara. Oleh sebab itu, saudara, setiap kali saya melakukan bimbingan pernikahan, saya selalu tekankan, saudara, ya, begitu pentingnya untuk memulai mengawali ya mezbah keluarga atau doa sepakat, saudara, yang dilakukan oleh suami istri sejak mereka melangsungkan pernikahan sampai pada akhir hidup mereka bersama-sama dengan keluarga yang ada di dalam rumah itu. Saudara, ini adalah salah satu cara untuk kita memperkuat, membentengi pertahanan di dalam keluarga kita, yaitu melalui mezbah keluarga. Saudara, ya, saya melihat tidak sedikit, saudara, ada anggota-anggota keluarga yang anak-anak
keluarga anak-anak Tuhan yang kemudian anggota keluarganya bermasalah. Ya, salah satu anggota keluarganya bermasalah. Dan ternyata saudara, kalau kita lihat, mereka sejak dini tidak membangun mesbah keluarga di dalam keluarganya. Kali lagi saudara, tidak sedikit di dalam keluarga-keluarga, salah satu anggota keluarga yang bermasalah menghadapi satu persoalan yang serius saudara. Dan ternyata saudara, di dalam keluarga itu tidak sejak dini mereka membangun mesbah keluarga. Nah saudara, disinilah pentingnya saudara. Oleh sebab itu saudara, saya katakan ini adalah hal yang sangat serius saudara. Ya, Tuhan begitu kuat berbicara kepada saya saudara untuk mengingatkan kepada jemaat, mengingatkan kepada keluarga-keluarga supaya segera membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, sekali lagi ini adalah hal yang sangat serius. Jangan kita hanya sekedar mengerti, jangan kita hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar kita harus mempraktekkan di dalam keluarga kita. Apakah kita sudah melakukannya di tengah-tengah keluarga kita? Saudara, masih belum terlambat. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, kita harus berusaha untuk memulainya dan terus melakukannya. Puji Tuhan, jikalau saudara, ya, keluarga-keluarga sudah melakukannya, puji Tuhan, luar biasa. Lanjutkan saudara, tingkatkan saudara. Saya tidak mengharuskan harus setiap jam sekian, silahkan saudara. Kesepakatan bagaimana bapak, ibu dan anak saudara. Sekali lagi saudara, mari, ini adalah hal yang sangat serius saudara. Di saat-saat kita menjelang akhir-akhir, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara, kita perlu membentengi keluarga kita dengan adanya mesbah keluarga, di mana ada puji-pujian, di mana ada penyembahan, ada doa, ada firman saudara yang kita renungkan bersama-sama saudara. Nah saudara, saya ingin ingatkan terus ya, kita membuat gereja, kita membuat warta gereja. Ada renungan sepekan tuh, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu, dengan satu tujuan saudara. Itu dibagikan, diantar ke rumah-rumah saudara. Saya memberikan apresiasi kepada para PKS ya, memberikan penghormatan, penghargaan kepada para PKS yang sudah mengantarkan ke rumah-rumah itu dengan satu maksud, satu tujuan, supaya itu digunakan untuk bahan mesbah keluarga di dalam keluarga anak-anak Tuhan. Sidang jemaat GSJ Talitakum di Malang ini saudara, supaya saudara tidak repot-repot mencari. Ya saudara, ini sengaja diberikan saudara, bukan hanya sekedar dibagikan. Saya ingatkan kepada para PKS saudara, saudara bukan hanya sekedar membagikan, namun terlebih dahulu saudara melakukan terlebih dahulu. Apakah saudara sudah melakukan mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga saudara, dan kemudian saudara mengantar, membagikan dengan tujuan mengajak, mendorong mereka juga supaya melakukan mesbah keluarga. Saudara, sekali lagi, iblis sedang bekerja keras untuk menghancurkan anak-anak Tuhan melalui keluarga-keluarga. Nah saudara, khususnya kepada bapak-bapak, para imam, mari saudara, belum terlambat. Inilah waktunya saudara untuk segera memulainya. Dan jikalau saudara sudah melakukannya, terus tingkatkan. Jangan sampai menjadi lemah. Saudara, yang kedua saudara, bagaimana jika Tuhan hadir? Nah tadi dikatakan kehadiran Tuhan dalam keluarga sangat penting, sangat diperlukan. Dan bagaimana jika Tuhan hadir? Kita baca ayat yang firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yaitu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Atau dengan kata lain, Yesus dan murid-muridnya hadir di perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya ada di tengah-tengah perkawinan itu. Nah, puji nama Tuhan. Dilanjutkan ayat selanjutnya, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saya senang kalimat ini. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Padahal itu air, saudara. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saya senang lagi ya kalimat ini. Lalu mereka pun membawanya. Taat benar ya. Nurut saudara apa yang dikatakan oleh Yesus. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah saudara, kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, maka mujizat ya dapat terjadi ya kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Saya tidak tahu saudara, mujizat apa yang akan dilakukan oleh Yesus di saat saudara selalu menghadirkan, di saat saudara selalu mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga saudara melalui mesbah keluarga. Saudara, yang jelas Yesus dapat melakukan mujizat di saat dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Nah saudara, dan bukan hanya itu saja saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam keluarga kita. Bukan hanya mujizat yang akan dinyatakan oleh Yesus di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kemuliaan Tuhan juga akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Nah saudara, mungkin perkataan atau tingkah laku yang tidak baik, ya, perkataan-perkataan anggota keluarga kita yang tidak baik, yang jelek, ya, Tuhan dapat mengubahkan menjadi yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Mungkin saudara selama ini mengalami ya terlalu capek atau terlalu rasanya putus asa mendidik anak, ya, mengatur mereka. Tetapi saya percaya saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jikalau saudara ada mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga saudara dan mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga saudara, maka Tuhan bisa mengubahkan anak-anak saudara yang saudara sepertinya sudah putus asa. Tuhan bisa mengubahkan menjadi yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Atau mungkin ada anggota keluarga yang tergoda, ya, godaan-godaan yang ada di sekitar kita yang saya tadi katakan, iblis sedang bekerja keras. Mungkin mereka sedang tergoda. Tetapi saya percaya saudara, jikalau ada mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga yang saudara bangun saudara, maka saudara, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa mengubahkan anggota keluarga yang sedang tergoda, dan dia bisa dipulihkan menjadi baik. Puji nama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja saudara, suasana hubungan dalam keluarga yang mungkin tawar, ya, suasana hubungan di dalam keluarga yang tawar dapat diubahkan menjadi indah. Hubungan yang manis dan harmonis di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, ingat saudara, cara kerja iblis itu macam-macam saudara. Dia ingin mengacaukan, ingin memecah belahkan di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu saya di awal tadi saya katakan, perkuat ya pertahanan keluarga kita melalui mesbah keluarga. Sekali lagi saudara, ini adalah hal yang sangat-sangat serius saudara. Saya berharap saudara setelah mendengar firman ini, jikalau saudara belum melakukannya di tengah keluarga saudara, segera lakukan saudara, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda, ya. Ajak istri, ajak anak-anak, ya, anggota keluarga itu bersama-sama
duduk melakukan mesbah keluarga dengan pujian penyembahan, doa dan firman yang dinaikkan. Saya percaya hubungan yang harmonis, hubungan yang indah di tengah-tengah keluarga kita akan terjalin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagian yang ketiga, saudara, terjadi kesepakatan melalui mesbah keluarga. Puji nama Tuhan. Terjadi kesepakatan melalui mesbah keluarga. Ya, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oh, luar biasa. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, suami istri anak sepakat, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, bahkan di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saudara perhatikan ya, kesepakatan, kesehatian di dalam keluarga melalui mesbah keluarga, doa-doa yang kita naikkan bersama, saudara, itu sangat-sangat penting di dalam keluarga. Sebab ada saudara dikatakan akan terjadi kerukunan, akan terjadi keharmonisan. Tadi saya katakan hubungan yang mungkin ya kurang harmonis akan diharmoniskan melalui mesbah keluarga, akan dirukunkan melalui mesbah keluarga. Nah, saudara, pasti saudara, kalau kehidupan keluarga kita rukun, kalau kehidupan rumah tangga kita harmonis, pasti akan menjadi kesaksian yang baik buat tetangga-tetangga di sekitar kita, menjadi kesaksian yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Puji nama Tuhan. Bukan hanya itu saja, saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya bagi keluarga kita. Wah, luar biasa. Bukan kita yang mengejar berkat, saudara. Bukan kita yang mencari berkat. Di dalam saat rumah tangga kita, di dalam keluarga kita hidup rukun, saudara. Hidup rukun satu dengan yang lain, saudara. Ya, ada satu keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita. Maka dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Wah ya, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang kehidupan selama kita masih ada dalam dunia, dan tentunya juga selama kita ada di dalam surga yang mulia. Tuhan akan perintahkan, saudara, berkat itu. Bukan kita yang mencari berkat. Oleh sebab itu, saudara, mari bangun mesbah keluarga supaya rumah tangga saudara menjadi keluarga yang harmonis, keluarga saudara menjadi keluarga yang rukun. Jangan beri kesempatan kepada iblis sedikit pun, saudara, untuk memecah belahkan, untuk mengacaukan rumah tangga saudara. Tetapi perkuat benteng itu dengan melalui mesbah keluarga. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan pun saya juga merasakan, saudara, bagaimana kuasa iblis berusaha mau mengecohkan, kuasa iblis berusaha mau mengacaukan rumah tangga. Ya, walaupun saya tinggal di pastori berdua dengan Bu Ari, kadang-kadang iblis juga izinkan berusaha untuk melakukan itu. Tetapi saudara, ya puji Tuhan, ya Roh Kudus yang menolong kami melalui mesbah keluarga itu, doa sepakat itu, kami mengalami pemulihan, kami mengalami sesuatu yang indah,
sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, puji nama Tuhan. Nah saudara, tetapi sebaliknya saudara, jika dalam keluarga, perhatikan baik-baik, tetapi sebaliknya, jika dalam keluarga tidak rukun, tidak harmonis, maka akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, pilihan pada kita masing-masing. Apakah saudara ingin Tuhan supaya memerintahkan berkat pada kita, ataukah kita mau kita jauh dari berkat Tuhan? Nah itu tergantung dari kita. Mari saudara, sekali lagi masih ada kesempatan, ya, lakukan saudara. Setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara ambil satu keputusan, duduk bersama, ajak berunding, mau jam berapa kita melakukan mesbah keluarga. Sekali lagi saudara, mari saya ingin mengajak para PKS, ya, koordinator PKS, ya, ketua komisi PKS juga bimbing terus, ajak terus, dampingi terus sampai setiap keluarga benar-benar ada mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka semua juga menikmati berkat Tuhan yang diperintahkan untuk datang kepada keluarga-keluarga kita. Puji nama Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Nah, bagian yang keempat, ya, bagian yang terakhir, ada kuasa jika Tuhan hadir. Wah, luar biasa. Ada kuasa jika Tuhan hadir. Injil Matius 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 18 ayat 18. Saudara, ini berbicara tentang kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan yang selalu membangun mesbah keluarga, ya, di mana dikatakan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, ya, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah saudara, ini berbicara ada koneksi, ada hubungan yang kuat saudara. Ada koneksi, ada hubungan yang kuat antara keluarga kita dengan surga. Wah, luar biasa ya. Kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan yang selalu membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarganya, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Ada koneksi, ada hubungan yang indah di mana keluarga kita dengan surga. Puji nama Tuhan, dan kuasa itu diberikan kepada keluarga kita. Setiap perkataan kita, ya, setiap perkataan seorang bapak, setiap perkataan seorang istri, ya, seorang ibu, ada kuasa di dalamnya. Puji nama Tuhan. Dan saudara, di dalam Ibrani 1:14 yang dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, sering sekali ayat ini. Saudara, ada kuasa di mana malaikat-malaikat di sorga dipersiapkan untuk diutus melakukan sesuatu, melayani anak-anak Tuhan yang selalu membangun mesbah keluarga di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarganya. Puji nama Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah saudara. Ini sesuatu yang sangat indah yang harus segera kita praktekkan dalam keluarga kita. Saudara, saya merindukan setiap keluarga. Mungkin saudara belum pernah memulainya, ya, sejak dini, sejak anak-anak kecil. Tetapi selama masih kita diberikan hidup, masih ada kesempatan untuk kita membangun mesbah keluarga. Biar kita rukun satu dengan yang lain, bergandeng tangan bersama-sama, dan Tuhan hadir, dan ada mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Kami bersyukur jika Roh Kudus mengingatkan kepada kami begitu pentingnya mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan jika Engkau hadir, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat,
mujizat-mujizat akan dinyatakan, kuasa akan diberikan kepada keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika Allah anak-anak-Mu yang sudah melakukan mesbah keluarga, biar kiranya terus akan semakin ditingkatkan ya Tuhan. Oh terima kasih, dan mereka yang belum, Tuhan tolong, biar Roh Kudus akan mengingatkan mereka, mengajarkan mereka, supaya mereka boleh mempraktekkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada malaikat-malaikat di surga yang dipersiapkan untuk diutus melayani kami, anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Engkau, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman yang tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah saudara, sampai saat ini kita berharap nanti saudara, kita masih diperhadapkan di dalam dua pilihan ya, berkaitan dengan kegiatan Natal. Kita baru saja mendengar tadi malam saudara, ya tadi malam berarti hari Jumat malam, ya hari Kamis malam ya, hari Kamis malam ada surat edaran dari Wali Kota Malang ya, yang berkaitan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Ya kita sedang pelajari bersama-sama apakah kita masih memungkinkan untuk tanggal 25 melakukan kegiatan Natal ya, ataukah kita harus online ya saudara. Biar kiranya nanti kita akan sedang bicarakan bersama-sama. Saudara doakan ya, biar apapun baik online maupun di gereja tidak ada masalah buat kita. Ya kita akan lakukan dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, doakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Makasih.